Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Praktikum kali ini kita akan ngebahas tentang matematika informatika 2, terutama vektor. Jadi kita mulai dari pengertian vektor. Vektor itu adalah suatu potongan, ruang, segmen, atau garis yang mempunyai arah. Atau bisa disebut vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Untuk penulisan vektor kita bisa nulis pakai A kecil, A besar, atau AB, seperti itu. Dan untuk panjang vektor kita tulis, misalkan panjang vektor dari A, kita tulisnya itu nilai mutlak dari A. Tanda ini itu disebutnya nilai mutlak, bisa disebut gitu juga. Kemudian dua buah vektor bisa kita katakan sama jika panjang dan arahnya juga sama. Arah sama artinya mempunyai garis panjang yang berhimpit atau sejajar dengan arah panah sama. Jadi vektor tidak tergantung kepada letaknya, tetapi tergantung pada panjang dan juga arahnya. Nah, kemudian ada notasi pada vektor. Misalkan vektornya dalam berbentuk kolom. Jika berbentuk kolom, biasanya notasi pada vektor itu huruf, kemudian diberi garis bawah. Sebenarnya sih seharusnya ada garis atas, jadinya kayak ada garis arah panah di atas. Ini untuk bentuk kolom kita tulisnya dari atas ini 3 dan 4, ini misalkan 1, -2, dan 0. Kemudian ada vektor bentuk baris. Nah, ini misalkan panjang vektor A, misalkan vektor AB adalah 3 dan 4, atau misalkan vektor V ini biasanya di sini ada garis, ini nggak kelihatan garisnya, adalah 2,3,0. Nah, kemudian juga vektor bisa ditulis dengan notasi IJK. Misal vektor A sama dengan 3i minus 2j ditambah 7k. Kemudian ada beberapa operasi pada vektor. Salah satunya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan dan pengurangan itu sederhana banget, karena kita tuh hanya tinggal mengurangi atau menambahi masing-masing elemen pada vektornya. Misal di sini A1 maka ditambah dengan B1, atau A1 dikurang dengan B1. Kemudian A2 ditambah dengan B2, atau A2 dikurang dengan B2. Kemudian nilai A3 ditambah dengan B3, atau A3 dikurang dengan B3. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada panjang vektor. Nah, untuk mencari panjang vektor, misalkan vektor U itu nilainya 3i minus 2j tambah 3k. Maka panjangnya itu nilai mutlak U itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yang mana hasilnya itu adalah akar 22. Selanjutnya ada vektor satuan. Nah, vektor satuan ini adalah, misalkan vektor satuan dari A adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan searah dengan vektor A. Jika vektor A adalah A1 dan A2, maka vektor satuan dari A itu ditulis vektor E dengan ketentuan vektor E itu vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Seperti ini, atau 1 per, nanti kan nilai dari panjang dari vektor A dikali dengan vektor A ini, nilai vektor A. Kemudian ada perkalian pada vektor. Vektor ada beberapa perkalian. Yang pertama ada perkalian skalar, maksudnya perkalian nilai dengan vektor. Misalkan ada nilai K, K-nya itu tidak 0 dan ada vektor A. Maka perkaliannya adalah KA, di mana KA1, KA2 dan KA3. Jadi tinggal dikali-kaliin aja, kayak K-nya dikali sini. Kemudian misalkan K dikali dengan A1, K dikali dengan A2, dan K dikali dengan A3, seperti itu. Kemudian ada perkalian skalar dua vektor. Nah, jika perkalian J-nya itu perkalian antara dua vektor, misalkan perkalian vektor A dan vektor B, maka A dot B itu nilai dari A1 dikali dengan B1 ditambah A2 dikali B2 tambah A3 dikali B3. Nah, untuk perkalian ini itu menghasilkan besaran skalar. Maksudnya mereka itu udah bukan vektor lagi karena bentuknya itu udah satuan. Misalkan bentuknya itu udah angka, misalkan angka bilangan real, seperti itu. Nah, kemudian juga ada perkalian dua vektor kalau misalkan membentuk sudut. Nah, untuk misalkan ada vektor A dan B, maka nilainya adalah panjang A dikali panjang B dikali nilai cos dari si sudut antar kedua vektor ini. Nah, seperti itu untuk materi
vektornya akan kita lanjut ke pemrogramannya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke contoh program dari vektor ini sendiri. Nah, ini contoh programnya. Jadi di program ini tuh pertama kita mengimport kelas java.io .bintang, maksudnya .bintang ini kita mengimport semua kelas yang ada di java.io atau input output. Kemudian kita membuat sebuah kelas bernama vektor, dan kemudian dalam kelas ini tuh kita membuat metode utama. Jadi metode utama ini tuh metode yang bakal pertama kali di run ketika kita nge-run program, maka metode ini yang bakal pertama kali dicari sama program tersebut. Seperti biasa kita mendeklarasikan, pasti udah pada tahu, public static void main string args. Nah, throw io exception ini supaya nanti ketika ada eksepsi atau ada masalah, dia itu bakal diabaikan, itu bakal seperti diabaikan atau bakal di bypass. Nah, kemudian selanjutnya kita tuh, karena dia kan kita mengimport kelas yang sudah ada pada Java atau sudah disediakan oleh Java. Nah, kemudian kita tuh mendeklarasikan bahwa kelas tersebut sebagai objek. Fungsinya buat apa? Supaya kita bisa pakai metode-metode yang ada di dalam kelas di buffer reader ini. Nah, untuk manggil metodenya itu kita menggunakan nama objek input. Pasti udah belajar cara manggil metode. Pasti udah belajar di praktikum AP sebelumnya. Nah, kemudian kita itu mendeklarasikan di sini itu kita itu bakal mendeklarasikan array. Pertama ada array dengan nama jum dengan tipe data integer dan maksimal panjang arraynya itu 10. Kemudian ada array bernama v1 atau dengan tipe data integer dan juga panjangnya 10. Kemudian juga ada array v2 dengan tipe data integer dan juga panjangnya 10. Nah, kemudian di sini program itu bakal menampilkan output berupa tulisan masukkan jumlah elemen vektor. Nah, kemudian di sini ada intn integer n sama dengan integer.parseIn. Nah, integer.parseIn ini fungsinya untuk mengubah tipe data string menjadi integer. Mengapa kita harus ubah? Karena kita bakal menginput dari keyboard menggunakan fungsi input.readline. Nah, ketika kita input, data tersebut itu bertipe data string. Meskipun kita input 3, dia itu bakal kebacanya string. Oleh karena itu kita perlu kita ubah lagi dari string menjadi integer. Nah, mengubahnya itu dengan fungsi integer.parseIn. Setelah kita menginput jumlah elemen pada vektor, kemudian program bakal mencetak output vektor pertama, vektor 1. Nah, kemudian kita untuk inputnya itu kan vektor itu kan kita menggunakan array, berarti kita harus menginput dari indeks ke 0 sampai indeks yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Misalkan nilai integer i sama dengan 0, di mana nilai i kurang dari n. Nah, n ini kan tadi kan udah yang kita input, misalkan saya input n-nya 3. Dan dengan iterasi i++, jadi setiap berulang nilai i bakal bertambah 1. Nah, selanjutnya program bakal mencetak output elemen ini kurung siku 1, ditambah i+1. Jadi nanti dia bakal pada perulangan pertama dia bakal mencetak 0 plus 1 atau 1, maka elemen 1,1 sama dengan, nah selanjutnya kita bakal input dari elemen si vektor ini. Dia bakal masuk ke mana? Kan nilai i-nya itu 0, maka dia akan masuk ke vektor ke array v1 indeks ke 0. Nah, sama seperti tadi kita bakal input, karena tipe data yang kita input itu string, kita harus ubah dulu ke integer. Nah, selanjutnya untuk yang vektor 2 ini itu sama logikanya seperti vektor 1 ini. Jadi kita menggunakan perulangan. Misalkan perulangan i-nya itu 0, i kurang dari n, maka program akan mencetak elemen 2,1 untuk perulangan pertama nih. Kemudian kita bakal menginput yang akan disimpan pada array v2 indeks ke 0. Kemudian karena masih true, dia bakal ngulang lagi. Kemudian
nilai i-nya udah berubah jadi 1 karena ada iterasi i plus plus. Sekarang udah ada i-nya 1, i plus 1 itu 1 plus 1 itu 2, maka elemen 2,2. Kemudian berarti nanti yang kita input elemennya itu bakal disimpan di indeks ke 1, array v2 indeks ke 1, seperti itu. Nah, kemudian untuk menjumlahkan vektornya kita juga menggunakan perulangan. Jadi kita menggunakan perulangan seperti tadi, i itu sama dengan 0, nilai i itu kurang dari n itu tadi yang kita input pertama tuh elemen vektor, karena kan kita harus sama dengan jumlah elemen vektornya. Kemudian array i jum indeks ke i ini tuh indeks ke i, berarti kan jum indeks ke 0 sama dengan v1 indeks ke 0 ditambah dengan nilai v2 indeks ke 0. Kemudian program akan mencetak nilai dari array jum indeks ke 0. Nah, jika i itu tidak sama dengan n dikurang 1, misalkan nilai n itu 3, misalkan itu tidak sama dengan 2, maka program akan mencetak ini nih koma. Kemudian program akan ngulang lagi karena kan masih true. Kemudian sekarang nilai i-nya 1, kemudian berarti nanti bakal disimpan di array jum indeks ke 1 nilai dari pertambahan array v1 indeks ke 1 ditambah dengan array v2 indeks ke 1, seperti itu. Dia bakal ngulang terus sampai false. Kalau misalkan sudah selesai, maka program akan mencetak kurung siku tutup. Nah, selanjutnya ini pengurangan pada vektor. Di pengurangan pada vektor ini program akan mencetak tulisan seperti ini, pengurangan vektor. Karena kita pakai print di sini, maka kita pakai /n. Buat apa? Buat ngebuat baris baru, jadi nggak numpuk ke samping. Jadi dia bakal ada di baris baru atau line baru. Nah, sebenarnya logika perulangannya juga sama. Jadi sama seperti pertambahan, logikanya itu jadi kita pakai i sama dengan 0, i itu kurang dari n dengan iterasi i plus plus atau setiap berulang i itu bakal menambah 1. Yang beda cuma di sini, jika di atas tadi kita pakai nilai jum itu ditambah, jum sama dengan nilai dari array v1, array v2 ditambah. Nah, ini array v1 dan array v2 dikurang. Nah, kalau misalkan jika nilai i itu tidak sama dengan nilai n-nya dikurang 1, program akan ngecek lagi. Di sini tuh ada seperti if bersarang. Apakah nilai jumlah i itu kurang dari 0? Jum i ini maksudnya kurang dari 0. Kalau misalkan kurang dari 0, maka program akan mencetak vektor berlawanan arah. Kalau udah, program akan mencetak koma, kemudian berulang lagi sampai nilai i-nya itu, misalkan di sini kita i-nya sampai 3, kan 3 udah kurang dari 3 itu kan salah, program udah nggak bakal jalan, udah bernilai false. Nah, program akan mencetak kurung siku. Langsung aja kita run supaya nggak pusing. Java vektor.java. Nah, ini itu kita pertama mengcompile filenya tersebut, kemudian kita tinggal run aja java vektor. Kita masukkan elemennya, misalkan saya masukin 3, kemudian elemen 1 ke 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6. Seperti tadi. Kemudian 1 kurang 1 itu 0, 2 kurang 2 itu 0, 3 kurang 3 itu 0. Nah, cukup sekian materi pada minggu ini tentang vektor. Mohon maaf kalau ada salah-salah penjelasan. Kalau misalkan kurang jelas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.